Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, bisa diaktifkan videonya. Itu Arif dan Zuhri bisa diaktifkan videonya. Oke, baik, ini pertemuan kita yang pertama ya. Sebelumnya dosennya berbeda ya. Untuk mata kuliah sistem kendali kelistrikan ya. Jadi saya perlu jelaskan ya. Untuk kelas saya ini ya. Arif bisa di-mute-kan dulu. Baik, silahkan diaktifkan videonya. Tito, Rinaldi, Arif, dan Zuhri. Ini pertemuan pertama kita ya. Silahkan diaktifkan. Tito. Rinaldi aktif. Bisa videonya diaktifkan. Arif. Tito bisa diaktifkan. Tito. Oke, baik ya. Jadi saya tekankan ya untuk pertemuan dengan saya, ya, mata kuliah saya. Kalau saya posisinya kan aktif videonya. Jadi tentu mahasiswanya juga harus aktif videonya. Itu etika kita dalam proses belajar mengajar ya. Tapi jika memang ada yang dalam bekerja, ya itu tinggal nanti memberitahukan ke saya, itu saya kasih dispensasi untuk dinonaktifkan videonya apabila sedang di dalam lokasi pekerjaan. Nah, untuk dari sisi penilaian ya, saya perlu tekankan di sini ya. Untuk tugas ya itu 10%, kuis 10%, UTS itu 30%, UAS 40%, kemudian dari kehadiran etika ya dalam tata mengajar itu ada 10%. Jadi totalnya adalah 100%. Nah, untuk nama yang ada tertera di name pada saat kita melakukan online, Zoom meeting online, agar namanya sesuai dengan nama yang ada di absensi, sesuai dengan nomor induk mahasiswanya namanya. Jika nanti dalam hal rekap absensi ternyata namanya yang saya cari di absensi tidak ada, maka saya anggap itu tidak hadir. Karena saya sudah mengingatkan agar namanya harus sesuai dengan nama yang ada di absen. Ya, jadi tidak perlu ditulis di name-nya ini nama panggilan atau apapun itu. Jadi saya sudah peringatkan, jika masih menggunakan nama di luar nama yang ada di absen, maka itu saya tidak akan mengulang lagi untuk menanyakan ini punya siapa. Tentu saya tidak akan menanyakan. Jadi yang saya absen nama yang sesuai ya dengan yang ada di absensi. Nah, baik. Untuk sistem kendali kelistrikan ya. Pak, izin Pak. Ya. Saya izin off kamera ya Pak. Saya sedang bekerja Pak. Saya dengarkan aja ya Pak. Boleh. Izin ya Pak. Ya. Oke ya, ini saya coba untuk kita review ya. PowerPoint-nya sudah terlihat? Bisa dibaca? Bisa Pak, bisa Pak. Nah, ini berikut adalah gambar elemen pokok sistem tenaga ya.
di mana ada bagian-bagiannya, elemen pokoknya ada pusat pembangkit, kemudian ada sistem transmisi tegangan tinggi, kemudian ada sistem distribusi tegangan rendah, ya. Nah, pada pusat pembangkit tentunya ada turbin. Turbin menghasilkan suatu tenaga mekanik untuk menggerakkan dari sisi generator, ya, menghasilkan generator. Kemudian dari sisi sistem transmisi tegangan tinggi ini ada transformator penaik, ada juga transformator penurun dengan transmisi tegangan listrik 3 fasa. Nah, setelah transformatornya diturunkan, maka bisa distribusikan ke tegangan rendah. Beban-beban listrik di sini adalah konsumen, ya. Nah, ini saya tampilkan, ini adalah pusat listrik tenaga uap, ya, di mana uap dilakukan pembakaran yang menggerakkan turbin untuk menghasilkan energi yang diteruskan ke generator. Siklusnya seperti itu, ya. Kemudian pusat listrik tenaga gas, ya. Jadi tenaga gas bagaimana udara mengkompres, membakar, menghasilkan gas untuk menggerakkan turbin sehingga turbin menghasilkan energi yang akan diteruskan ke generator, ya. Nah, kemudian ini adalah pusat listrik tenaga nuklir, ya, di mana dari sisi inti reaktor ini dapat menghasilkan uap, ya, untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan suatu energi yang dapat diteruskan ke generator, ya. Siklusnya seperti itu. Nah, ini dari sisi diagram sistem tenaga listrik, ya. Ini menggunakan gambar dengan single line, ya. Nah, ini merupakan gambar saluran transmisi dan distribusi untuk listrik, ya. Nah, untuk berikutnya, ya, ini kita review juga, ya, udah biasa. Itu tentang elektronika daya, ya. Nah, di mana elektronika daya ini merupakan salah satu bidang ilmu, ya, yang dapat kita pelajari tentunya berkaitan dengan peralatan listrik, ya. Berbagai peralatan listrik dan aplikasi yang ada di industri ini menggunakan sumber listrik dengan kapasitas daya yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ya, ada yang sedang. Ada yang besar biasanya seperti motor listrik, kompresor, pompa, ya. Nah, ini berikut gambar dari ruang lingkup elektronika daya, ya. Di mana dari sisi power elektronik itu ada elektronik, kemudian ada teori sirkuitnya, teori sistem dan kontrolnya, kemudian dari signal processingnya, kemudian elektromagnetiknya, ya, kemudian simulasi dan computingnya, electric machine, power system, solid state physics, ya. Ini merupakan bagian lingkup dari elektronika daya, ya. Jadi sistem elektronika ini merupakan dasar utama, ya, dari aplikasi elektronika daya. Nah, salah satu contoh dari rangkaian elektronika, ya, yang terdiri dari beberapa komponen semikonduktor daya, misalnya seperti IC, ya, IC dengan tipe TCA785, kemudian ada kapasitor, dioda, SCR, ya, itu merupakan bagian yang membentuk rangkaian untuk elektronika daya. Nah, berikut ini adalah gambar sistem elektronika, ya. Jadi sistem elektronika ini kumpulan dari beberapa komponen tadi, ya. Ada IC, kemudian ada kapasitor, ada dioda, ya. Nah, di mana dari objek utama dalam suatu aplikasi elektronika daya itu adalah peralatan dan sistem yang memiliki dari sisi daya tegangan arus listrik yang tentunya cukup besar, ya.